Shalom saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan segala rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, serta menerima sabda firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu pagi ini saya ingin ajak saudara untuk kita bergumul bersama-sama dengan firman Tuhan di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah berbagai macam penderitaan dan ujian yang berat untuk jemaat Tuhan, apalagi mereka yang terpapar, mereka yang isoman di rumah, mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang menghadapi berbagai tekanan di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan Yesus Kristus. Dalam sejarah gereja yang dimulai dari sejarah para rasul, dari ditulis oleh Dr. Lukas di Kisah Rasul, kita dapat menemukan beberapa hal yang sangat penting di dalam gerakan Roh Allah, dalam gerakan Roh Kudus yang sanggup memulihkan gerejanya manakala gerejanya mau dihancurkan oleh pribadi-pribadi, oleh kelompok-kelompok, oleh orang-orang yang ingin
nangkap para pemimpin, memasukkan penjara, melempari batu, Stefanus mati, dan Yohanes, Petrus seringkali keluar masuk penjara, dan rasul-rasul yang lain dengan banyak cerita, saudara. Namun saya ingin ajak saudara, bagaimana Allah bisa membalik sejarah di dalam kisah Rasul ini. Coba kita akan lihat di dalam kisah Rasul pasal 9, ayatnya yang ke-31. Kisah Rasul pasal 9 ayatnya 31. Selama beberapa waktu jemaat seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Saudara, kita harus tahu bersama-sama, pada saat kita membaca kitab Kisah Rasul pasal yang ke-9 ini, ada sebuah perputaran sejarah dalam Kisah Rasul. Pasal 1 sampai dengan pasal 8, orang yang paling berperan, yang dipakai Tuhan secara luar biasa dalam sejarah gereja awal adalah Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus, dan rasul-rasul yang lain yang mengikuti Tuhan selama 3,5 tahun. Mereka dipakai Tuhan secara ajaib. Petrus membangkitkan orang yang bernama Dorcas, membangkitkan orang yang lumpuh, dan melakukan banyak sekali mujizat. Orang-orang ini berdoa, orang-orang ini berpuasa, orang ini berfokus kepada firman, sehingga membuat sebuah kebangunan rohani untuk Yerusalem, untuk Yudea, untuk Samaria secara luar biasa. Dan ada sub yang kedua, yaitu ada Stefanus, ada Filipus yang dulu hanya seorang biasa, jemaat biasa. Tuhan mengangkat, memakai mereka menjadi melayani para janda-janda di diakonia. Tuhan angkat menjadi penginjil-penginjil yang luar biasa. Di pasal 8 bagaimana Filipus menggoncang Samaria, memenangkan sida-sida Ethiopia, dan Tuhan memakai orang-orang ini secara luar biasa. Kebangunan rohani terjadi secara luar biasa dengan orang-orang yang biasa. Mereka diancam untuk berhenti, mereka dimasukkan penjara, beberapa dibunuh seperti Stefanus. Tapi semuanya penderitaan, tantangan, penjara, kekuasaan, apapun tidak bisa menghentikan gerakan Roh Kudus ini. Karena mereka, tentara-tentara salib ini, mereka maju sambil menangis, sambil berlutut berdoa. Dan itu sebuah kekuatan yang Tuhan beri secara luar biasa. Dan pada saat sampai di ayat ini, kita bisa melihat beberapa hal yang sangat menarik. Di pasal 9 ayat yang ke-10 ini, Paulus, atau yang dulu namanya Saulus, saudara-saudara, dia menganiaya orang-orang Kristen. Dia orang Farisi yang sangat fanatik, yang ingin membinasakan semua pengikut Kristus. Mereka masuk dari rumah ke rumah, nangkep laki-laki, nangkep perempuan, dimasukkan penjara, dianiaya, dibungkam, diperlakukan tidak adil. Dan tidak cukup hanya di Yerusalem, dia jalan di provinsi Yudea, dia sampai di pasal 9 ini, dia sampai ke sebuah kota namanya Damsyik, tidak jauh dari Yerusalem. Dan di tengah perjalanan sebentar dia masuk Damsyik, ada Allah, Yesus Kristus Tuhan kita yang berbicara di tengah jalan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Cahaya yang sangat terang di siang bolong itu merobohkan Paulus dari kudanya dan teman-temannya semua porak-poranda. Pada saat dia bangun, dia matanya buta. Dia tanya, siapakah engkau ini Tuhan? Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan engkau akan kami pakai untuk menjadi alat pilihanku untuk bangsa-bangsa di luar Yahudi. Dan engkau akan mengalami penderitaan yang selama ini engkau lakukan untuk gerejaku. Dan dia dibawa ke Damsyik. Tuhan memakai orang yang biasa yang bernama Ananias. Ya, dia di Alkitab hanya muncul di kitab ini, muncul di perikop ini. Tuhan menyuruh dia dengan keengganannya, ketakutannya. Tuhan memberikan penglihatan Ananias yang percaya di Damsyik ini, dan suruh menumpangkan tangan kepada Rasul Paulus. Dan dia berangkat menumpangkan tangan. Saudaraku Paulus, engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu dibaptis, dan Tuhan membuka mata Saulus yang 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membalikkan
Seorang yang benci kepada jalan Tuhan, seorang yang benci ingin membinasakan kekristenan, seorang yang melawan Yesus Kristus. Paulus tidak sadar Yesus bukanlah tandingannya. Dia hanya manusia yang kecil, walaupun dia pengaruh besar, punya surat dari imam besar, tapi tidak cukup untuk menghentikan Allah. Gereja Tuhan dalam sepanjang sejarah gereja, saudara, sering dihentikan, dianiaya, diperlakukan tidak adil, dipersulit dalam banyak hal. Tetapi pada saat itulah orang-orang Kristen mulai berdoa sungguh-sungguh. Pada saat itu orang Kristen mulai dimuridkan dari rumah ke rumah. Ada 3 hal yang dipakai Tuhan untuk membuat sebuah gerakan besar oleh Rasul Paulus untuk membangun jemaat. Dalam satu ayat ini dikatakan jemaat dibangun. Ya, selesai penderitaan yang dilakukan Rasul Paulus kepada gerejanya, rupanya penderitaan itu berhenti sebentar. Karena tokoh utamanya bertobat, bahkan dia menyiarkan balik. Dia memberitakan Injil, dia membuktikan dari rumah ibadah ke rumah ibadah, di Damsyik, di kelompok-kelompok kecil rumah tangga, sampai dibawa ke Yerusalem kepada rasul-rasul. Dia membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak Allah yang hidup, Yesus adalah Mesias. Dia berbalik 180 derajat. Sekarang dia berani untuk Yesus. Sekarang dia akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi jemaat dikatakan dibangun di tengah-tengah damai. Ketenangan yang dilakukan oleh para rasul adalah dimuridkan. Yang pertama yang dilakukan oleh para rasul adalah memuridkan orang-orang. Selalu diberi komentar dalam kisah rasul ini. Ananias murid Yesus, Ananias seorang murid, Barnabas seorang murid, Filipus seorang murid. Semua dimulai dari sebuah pemuridan kelompok-kelompok kecil yang dilakukan oleh para rasul itu, sehingga mereka dibangun imannya. Mereka fokus kepada 2 hal menurut saya sangat penting. Yesus adalah Tuhan, dia mati, dia bangkit, dia menebus semua dosa orang yang percaya kepadanya dari menjadi berita Injil, kelahiran, kematian, kebangkitan dan kenaikannya ke surga menjadi sebuah berita yang viral pada saat itu dibawa oleh para rasul. Dan Tuhan menyertai mereka dengan begitu banyak tanda, kuasa, mujizat dan luar biasa pada saat Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa. Kemarin terjadi di Samaria, terjadi di beberapa tempat yang di kota-kota itu. Ya, dari Samaria Petrus pulang ke Yerusalem. Sepanjang jalan dia sampai ke kota yang bernama Yope. Dia ketemu dengan seorang yang bernama Dorcas, dan Tuhan jamah orang ini mati, Tuhan hidupkan kembali, sehingga terjadi sebuah kebangunan rohani di desa Yope itu. Jemaat dibangun dan fokus kepada Yesus Kristus. Yang kedua, fokus yang kedua pada saat seseorang dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di tengah penganiayaan adalah jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Ini penting sekali. Hari-hari ini begitu banyak orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang enggan ke gereja, orang tidak baca Alkitab, orang tidak memberi persembahan seperti biasanya. Orang meninggalkan gereja begitu saja, memilih jalan-jalan di dunia sana. Mereka melanggar hukum Sabat, mereka melanggar kebenaran-kebenaran firman, dan mereka tidak fokus untuk takut kepada Tuhan. Namun jemaat abad pertama dibangun oleh jemaat yang takut akan Tuhan. Mereka harus jujur. Mereka harus melakukan apa yang harus dilakukan. Apa yang dikatakan sama dengan apa yang diperbuat. Ingat cerita itu pada saat Petrus bertemu dengan seorang yang menjual rumahnya, menjual tanahnya, dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi mempersembahkannya tidak semuanya. Ingat cerita mengenai Ananias dan Safira. Satu keluarga yang bersekongkol menipu roh Allah, dan dua-duanya mati hari itu. Itu membawa jemaat itu takut akan Tuhan, mengenai persembahan, mengenai kejujuran hati, mengenai kehadiran Roh Kudus, bahwa Allah itu penuh kasih, namun Allah juga penuh dengan disiplin. Siapa yang melanggar hukumannya bisa mati. Sehingga jemaat itu begitu takut kepada Tuhan. Mereka doa setiap hari. Mereka berkumpul memecahkan roti setiap hari. Mereka mengadakan persekutuan. Mereka mengadakan pelajaran Alkitab dengan pemimpin-pemimpin rohani mereka. Mereka dimuridkan. Mereka diarahkan kepada satu fokus yang penting. Takut akan Tuhan adalah sumber daripada kebijaksanaan. Takut ada Tuhan adalah sumber dan awal dari sebuah mujizat. Takut akan Tuhan akan membawa kekuatan rohani yang baru. Takut akan Tuhan membawa kita sendirian
tanpa orang, namun kita tetap jujur. Itu kata takut akan Tuhan. Bukan takut akan hantu, tapi takut akan Tuhan. Artinya takut akan Tuhan di perikop ini ada resiko yang harus dihadapi manakala orang tidak taat, sehingga orang gemetar seperti zaman Ananias dan Safira itu. Jemaat digiring untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, yang pertama fokus kepada Tuhan Yesus, berita Injil. Yang kedua fokus kepada kehidupan jemaat, membangun sebuah spiritualitas untuk mereka takut akan Tuhan. Yang ketiga, mereka mengandalkan satu pribadi yang menjadi dinamisator gereja. Dikatakan di situ, jumlah mereka makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Tidak ada satu hal yang lebih daripada itu. Gereja Tuhan kadang-kadang melupakan satu pribadi ini. Yang dibangun di gereja adalah bagaimana membangun musik, membangun gedung yang bagus, sound system yang mahal. Mereka lupa satu hal, semuanya itu hanya sekedar alat saja. Tuhan bisa memakai tanpa semuanya itu, yaitu Roh Kudus bisa bekerja. Dulu tidak ada gedung gereja kecuali Bait Allah, punyanya orang Yahudi, orang Kristen nempel di sana, di rumah-rumah yang sangat sederhana. Tapi gerakan Roh Kudus itu nyata sekali. Di tengah-tengah penderitaan, dikatakan di situ ada pertolongan, ada penghiburan daripada Roh Kudus. Mereka yang keluarganya dibunuh seperti Stefanus, pasti Stefanus punya anak, punya istri. Mereka pasti sedih karena orang nomor satu dalam keluarganya dibunuh. Tetapi ada penghiburan Roh Kudus. Mereka membiarkan suami-suami mereka dipenjara, dibunuh, dibuat menderita. Tetapi ada sukacita karena menderita karena Kristus. Ini sesuatu budaya yang sangat berbeda. Ini seperti orang-orang RRC dekade yang lalu. Kalau mereka disebut hamba Tuhan yang hebat, itu bukan karena urapannya, berapa orang yang dibaptis, berapa orang yang didoakan sembuh, berapa ratus orang yang dibangkitkan dari mati. Tapi mereka menunjukkan kami dipakai Tuhan. Lihat itu, surat kami di penjara banyak sekali. Saya sudah pernah di penjara setahun, 3 tahun itu dipamerkan di ruang-ruang ibadah mereka. Orang-orang dipakai Tuhan keluar masuk penjara itu satu hal yang biasa. Dan sebuah kebanggaan rohani menderita karena Kristus. Pagi hari ini, apakah sudah masih punya kebanggaan rohani? Pada saat saudara hidup berfokus kepada Kristus, hidup berfokus kepada Roh Kudus, dan hidup berfokus kepada takut akan Tuhan. Setelah ini, pasal 9 menjadi titik balik. Petrus dan Yohanes menggembalakan jemaat-jemaat yang ada di Samaria sampai di Yerusalem. Tapi Tuhan pakai Saulus yang bernama Paulus ini. Di balik kehidupannya, Tuhan memakai bangsa-bangsa sampai ke Filipi, Asia Kecil, Korintus, sampai ke Rom. Dan dia meninggal di Rom. Dia memenangkan lebih daripada 22 kota. Penderitaan disambut luar biasa pada saat dia masuk Filipi. Dilempari batu, masukkan penjara. Disitulah dia bersaksi dan dia berdoa bersama-sama dengan Silas. Kuasa Roh Kudus bekerja luar biasa menggoncang penjara itu. Dan dia bisa memenangkan kepala penjara dan keluarganya dan orang-orang lain yang menjadi pengikutnya. Apakah masih hari ini di tengah-tengah pandemi? Apa kerjaan yang kita lakukan? Hai hamba-hamba Tuhan. Hanya kita meratapi nasib karena nggak bisa kebaktian? Atau kita melarikan diri dan mencari bisnis yang lain? Ataukah kita berpusat kepada Injil Yesus Kristus? Kita tetap berfokus dan tersentral kepada kuasa Roh Kudus yang sanggup menolong kehidupan kita. Mujizat masih terus berjalan. Engkau jangan khawatir. Engkau tidak perlu takut. Engkau tidak perlu mundur selangkah pun. Kita harus tetap maju sambil menangis dan berdoa. Dan Roh Kudus itu yang menjadi dinamisator kuasa utama gereja akan menaungi kita, akan membawa kita ke sebuah titik di mana Tuhan akan membuat kesaksian luar biasa. Seperti Petrus, seperti Yohanes, seperti Filipus, seperti Rasul Paulus dan timnya. Kiranya Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Kiranya firman-Mu menolong kami untuk kami tetap fokus kepada berita Injil. Fokus kepada Yesus Kristus menjadi fokus utama kami.
bukan pergumulan kami, bukan hidup kami, bukan gereja kami, bukan pelayanan kami. Tapi satu pribadi yang harus kami sembah, yang harus kami layani, yang harus kami teladani, dan kami hidupi dalam pelayanan kami. Kami bersyukur atas karya Roh Kudus yang belum pernah berakhir sampai kedatangan Yesus yang kedua. Engkau akan membuat sebuah kebangunan rohani, kekuatan yang baru, pertolongan, penghiburan di tengah-tengah duka cita begitu banyak orang mati setiap hari-hari ini karena corona. Tapi kami percaya Roh Kudus menghibur mereka yang isoman di rumah, hibur keluarga mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang terpenting dalam keluarga mereka, jamah mereka yang sakit. Tuhan, kuasa-Mu masih sama dari zaman dahulu sampai sekarang. Tuhan Yesus, kami berdoa, lalukan COVID-19 ini dari negeri kami Indonesia. Semua hoak-hoak yang banyak menyesatkan, Tuhan, Engkau menghapus, biar rakyat mereka mengikuti arahan yang benar dari negeri ini, dari para pemimpin negeri ini. Berkati Jokowi, berkati gubernur kami Ganjar, berkati wali kota kami Hendi, berkati kami dan orang-orang yang bersama-sama kami untuk melayani. Berkati kami semua dengan berkat kuasa yang baru, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus. Jamah kami hari ini, mereka yang mendengar atau melihat, menonton acara ini, Tuhan, Engkau jamah mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang mati Engkau bangkitkan, yang kelaparan Tuhan Engkau penuhi mereka, yang tersesat Tuhan bawa mereka kembali, yang ragu-ragu Tuhan teguhkan bahwa di dalam Yesus dan Roh Kudus ada sebuah kekuatan kuasa yang tanpa batas. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata.
Shalom jemaat Tuhan, berikut pengumuman dari kami. Untuk sementara, ibadah akan berlangsung secara online. Ibadah online akan berlangsung setiap minggu pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk persembahan kasih dapat Anda berikan melalui rekening BCA kami. Demikian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati.